Guys, bayangkan dulu di Papua tidak ada apa-apa dan tidak dipandang pun oleh sebelah mata. Tetapi sekarang kita lihat bagaimana semenjak Bapak Presiden Jokowi menjadi seorang presiden, Papua kini sekarang menjadi sangat terkenal dan bisa kita katakan di Papua itu sudah seperti Silicon Valley. Itulah hebatnya Bapak Presiden Jokowi memajukan di Papua. Bagaimana ceritanya guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Rozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah. Oke guys, hari ini saya mahu menyaksikan satu video daripada channel Nafas Pembaharuan. Jangan lupa pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel beliau. Oke, judul yang kita mahu menyaksikan adalah Momen Paling Mengharukan Kesaksian Ido Kondologit dan Nowela, tangis warga Papua pecah lihat Jokowi. Guys, bagaimana kita lihat Bapak Presiden Jokowi memajukan ya, tidak kira di mana-mana, di kota ataupun di hujung pedesaan sekalipun, sehingga kan di Papua ataupun di NTT pun, di Nusa Tenggara Timur, Bapak Presiden Jokowi majukan, dan itulah seorang presiden yang sangat bekerja keras untuk rakyatnya. Jadi guys, bagaimana cerita yang kita mahu saksikan ini, tapi saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh Nafas Pembaharuan. Dan selepas itu di hujung videonya saya akan memberi sedikit komentar untuk sama-sama dan pendapat saya tentang cerita momen paling mengharukan ini guys. Jadi tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Rozul Channel. Mari. Papua yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Ya Allah guys. Kita terharu, artinya kita bersyukur sekali semua kita punya Bapak Presiden yang sangat baik ini. Kita nggak tahu kapan lagi Bapak Presiden baik seperti beliau. Betul. Itu yang bikin saya sedih gitu. Gemuruh penonton pertanda dimulainya sejarah baru di Papua. Buat saya merinding. Hari ini adalah hari yang kami nantikan. Sebuah pembuktian, sebuah kebangkitan bahwa Papua bisa, bahwa Torang bisa. Ini di Papua guys. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Gila, kita ini sekian puluh tahun ditinggalkan, begitu dibiarkan kita ini tertinggal jauh sekali. Dan ketika era beliau ini kan kita dibangun dengan luar biasa. Jadi saya ketika ini terharu sekali. Ketika beliau benar dibangun dengan proses, saya sudah menangis. Ya. Artinya kita ini hari ini bersyukur sekali karena kita punya presiden yang sangat baik ini. Ya. Allah Akbar, jelas sekali guys. Kita bangga berada di stadion terbaik di Asia Pasifik ini. Opening seremoni pun berlangsung dengan tangis dan air mata haru. Merinding. Setiap momen begitu berharga. Pasifik, guys. Saya mengucap syukur untuk Papua. Saya memuji Tuhan atas identitas dan hak istimewa yang diberikan kepada saya sebagai perempuan Papua. Dan kita hari ini diperhatikan, makanya kita orang Papua saatnya kita bangkit gitu loh. Jangan bikin pikiran yang macam-macam. Ayo, mari bangun diri, sekolah-sekolah dengan benar, yang kerja dengan benar. Ayo, mari bangun tanah Papua ini supaya kita bisa sejalan, kita bisa saudara-saudara di luar Papua. Amin, amin, amin. Itu poinnya. Makanya saya itu terharu sekali nih, sangat bangga dan terharu sekali. Gue Voi, Onomi Remai, wah. Jangan pesimis, jangan apatis. Buktinya tetap Tuhan akan utus orang pilihan seperti Bapak, salah satunya Bapak Jokowi, yang bisa memberikan kesempatan untuk kita semua. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Terharu gitu. Kita jadi bagian dari sejarah gitu. Artinya kita tunjukkan bahwa ini momentum orang Papua harus bangkit gitu loh. Aku pengen ketemu. Artinya jangan sampai apa yang sudah beliau lakukan dengan susah payah membangun Papua, memperhatikan masyarakat Papua dengan segitu luar biasa, pengorbanan beliau ini menjadi bias gitu. Nah, ini yang memang jadi masalah serius kita hari ini. Banyak banget hal-hal yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jalanan-jalanan yang dulu tidak pernah ada sekarang jadi ada. Jadi memang orang melihat banyak banget perubahan gitu. Benar. Dari hati saya yang paling dalam saya ngomong, saya ini cinta NKRI, saya ini cinta Republik ini. Hari ini kita harus jujur, saya secara pribadi, saya ini pendukung berat Pak Presiden Jokowi. Saya sangat mengapresiasi, kita orang Papua sangat menghormati beliau, mengapresiasi beliau luar biasa.
diambil. Apa ada sih kepala pemerintahan, kepala negara yang ke Papua sampai dengan saat ini lebih dari 17 kali? Selama Republik ini berdiri, cuma Presiden Jokowi yang datang berulang kali ke Papua dan membuat pembangunan yang sangat konkret, bagaimana membangun infrastruktur jalan dan sebagainya. Kalau kita benar-benar mau menjadikan Papua ini menjadi Indonesia, kita harus jujur sudah, stop baku tipu, gitu. Datang dengan hati yang bersih untuk bangun Papua. Karena pertama kalau bangun Papua itu harus orang punya hati. Karena kalau tidak punya hati susah gitu. Saya ingat berjuang dengan beliau dari zaman beliau masih gubernur sampai presiden sampai 2 periode ini, saya ini termasuk orang yang berjuang sama-sama untuk beliau. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah atau mau datang ke Papua di situasi akhir-akhir ini yang di media itu terkesan Papua itu tidak begitu aman. Tetapi Bapak Presiden mau datang ke Jayapura. Saya yakin, saya yakin sekali semua orang Papua sangat menghormati dan menghargai Pak Jokowi hari ini. Apa yang dilakukan oleh beliau. Dia datang, kemudian dari bandara dia singgah di salah satu tempat, itu di Hawaii, tepatnya di pinggir jalan. Jadi di pinggir jalan ini ada ibu-ibu yang jual ngoken. Ini berapa ini? 200. Boleh pegang. Tidak boleh isi. Tidak boleh sayang. Tidak boleh. Jadi tempat itu memang sepi pembeli karena dia di pinggiran jalan, kemudian jalan itu bebas hambatan. Kendaraan lewat situ selalu balap-balap sehingga orang hanya lihat sepintas, kemudian mereka langsung lewat. Sayang. Yuli. Tadi berapa mah ini 2? Yuli. Berapa tadi ini 2? Ini 200. Iya, saya sangat terharu dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang nomor 1 di Republik ini yang mau singgah di tempat yang orang tidak biasa singgah. Saya sendiri tidak pernah singgah di tempat itu. Ini Jokowi Dia sendiri pun nggak pernah singgah ya. bicara 200. Tapi tidak bisa untuk jalan. 4, 5, 6, 7, 8. Wow, Medeo. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah melihat atau mau singgah di tempat di mana ibu-ibu yang menjajakan noken itu dan membelinya. Bapak Presiden beli noken. Noken ini anyaman orang Papua. Ini iya. Bapak Presiden beli dua noken. 1 200, 150. Bapak Presiden ambil 2, tapi kasih berkatnya 1 juta. Senang sekali. Begitu kita jual-jual, orang tidak biasa beli. Kita punya noken tiap hari sampai sore kita bawa masuk begitu. Akhirnya hari ini Presiden datang beli kita, Pak. Rasa lega, senang sekali Presiden datang beli kita punya noken. Tidak ada makan siang yang gratis untuk jadi presiden. Harus menghadapi berbagai tekanan. Salah satu tekanannya adalah yang diberikan oleh Natalius Pigai yang umur 12 tahun sudah di Jogja dan Semarang. Ini aneh sekarang ini. Siapa bermain di belakang ini harus dicek baik-baik. Ada aktor yang bermain. Saya mau sampaikan. Kita lihat di situlah bagaimana guys cintanya warga Papua kepada Bapak Presiden Jokowi bukan gimmick, bukan lakonan guys Itulah kita lihat bagaimana apabila Bapak Presiden melakukan kerjanya yang sangat keras dan melakukan kerjanya sangat bagus untuk rakyat-rakyat di Papua dan bekerja keras untuk warga di Papua, dan itulah kita lihat bagaimananya fanatiknya cintanya warga Papua. Dan apabila kita lihat warga Papua melihat seorang presiden iaitu Bapak Presiden Jokowi, mereka terus menangis guys kerana mereka tidak menyangka seorang presiden yang begitu mencintai rakyatnya, bukan saja daripada Pulau Jawa, bukan saja di Kalimantan, bukan saja di Sumatera, bukan saja di Sulawesi, malahan daripada Sabang sampai Merauke. Cintanya Bapak Presiden Jokowi kepada rakyatnya ataupun warga Indonesia. Itulah kita lihat bagaimana guys seorang Bapak Presiden Jokowi yang sanggup pergi sampai ke hujung pedesaan di hujung Indonesia. Dia pergi untuk melihat bagaimana kondisi-kondisi yang ada pada rakyatnya. Tidak kiralah ia bangsa ataupun suku apa sekalipun, selagi ia bernama warga negara Indonesia ataupun WNI,
Bapak Presiden Jokowi terus untuk memajukan di mana adanya rakyatnya di situ. Itulah yang hebatnya Bapak Presiden Jokowi. Jadi guys, kita tahu ya, tidak lama lagi pada tahun 2024 Bapak Presiden Jokowi akan meletak jawatannya sebagai seorang presiden dan akan digantikan dengan presiden yang lain. Jadi kita harapkan Bapak Presiden yang baru ini nanti bisa untuk menyambung iaitu legasi daripada Bapak Presiden Jokowi. Itu kita harapkan sama-sama. Apapun, walaupun saya berada di Malaysia ini, saya tetap mendoakan juga untuk Bapak Presiden Jokowi agar terus sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah untuk Bapak Presiden Jokowi. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaksi kali ini. Semoga manfaat untuk saya menonton dan reaction bersama dengan anda, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda kepada saya. Maaf anda yang ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.